Selamat berjumpa dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar daripada podcast. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengatasi konflik sosial atau tentang konflik. Mari kita belajar. Kita pasti pernah melihat teman bertengkar. Kejadian digolongkan konflik antara individu. Adapun konflik antar majikan dan buruh dapat masuk dalam dikategorikan konflik individu dan kelompok. Contoh konflik antar kelompok dan kelompok adalah konflik para pedagang kaki lima dan para petugas ketertiban. Konflik dapat terjadi dalam skala lebih luas. Konflik antar kelompok juga dapat berupa konflik antar suku, bahkan antar bangsa dan antar negara. Konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontor, tersembunyi, tidak langsung maupun terbuka, dan dalam bentuk tindakan kekerasan. Faktor penyebab konflik sosial. Mengapa terjadi konflik? Akar konflik adalah perbedaan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Pertama adalah perbedaan individu. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh, para siswa dalam satu kelasmu tentu berbeda tanggapan ketika mendengar musik rock. Ada yang merasa terganggu, namun juga ada yang merasa senang. Perbedaan latar belakang dan kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan berbeda yang berbeda-beda, perbedaan-perbedaan ini yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan, tidak sopan, pantas, tidak pantas, atau bahkan berguna dan tidak berguna. Sesuatu yang baik, itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Berikut perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat dan mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian kelompok tersebut. Akibat konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat mengakibatkan hal berikut. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Kedua, retaknya hubungan antar individu dan kelompok. Terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Bagaimana cara mengatasi konflik sosial? Bagaimana sikap individu atau kelompok sosial akan terjadinya konflik? Terdapat 5 cara untuk mengatasinya. Yang pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang terhadap konflik. Dengan demikian, orang tersebut mengorbankan tujuan pribadinya atau hubungannya dengan orang lain. Orang tersebut berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya yang paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawannya menerima penyelesaian yang diinginkan. Ia menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara satu pihak harus menang. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi kesaksian, demi harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Lanjut, ia khawatir adalah apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Berikut adalah tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan juga sebagian tujuannya juga.
Berikut kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan untuk memuaskan keduanya. Kurang lebih seperti demikian. Tetapi kalau kita melihat dari Filipi pasal 2 ayat 2, konflik itu terjadi kalau tidak sehati sepikir, tidak satu kasih, tidak satu jiwa, dan satu tujuan. Oleh sebab itu Filipi mengajarkan untuk mengatasi konflik. Perbedaan itu hal yang wajar dan perbedaan itu saling memperkaya. Tetapi harus dihindarkan kepentingan pribadi. Kita harus sehati sepikir demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kita harus satu kasih, satu tujuan, dan kemudian satu jiwa. Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan biasanya tujuan sama, demi kebaikan, demi kebenaran, demi keadilan, demi kemuliaan Allah. Tetapi cara bisa berbeda, maka cara itulah yang dinegosiasikan. Carilah cara untuk win-win solution dan Tuhan dimuliakan. Filipi 2 ayat 2. Inilah podcast M116, bagaimana mengatasi konflik. Shalom, sampai bertemu kembali. Amin.